datang di ibadah online Sekolah Minggu GKPA Bandar Lampung. Oke, kakak-kakaknya habis ambil napas dulu ya. Capek juga teriak. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, adik-adik harus persiapan Alkitabnya, buku tulisnya, penanya sebelum kita mulai ibadah, oke? Oke. Kita mau mulai ibadah. Siapa yang masih ingat lagu GKPA? Aku. Kakak-kakak masih ingat? Masih. Nah, siapa yang lupa bangkit berdiri, nanti kakak-kakaknya bakal kasih tahu gerakannya, oke? Kita nyanyikan lagu GKPA. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Adik-adik, kita mau berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan ke dalam kehidupan kami Tuhan.
atas nafas kehidupan dan juga kesehatan Tuhan yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, atas segala karunia-Mu Tuhan, hari ini Tuhan kami dapat melakukan ibadah kami Tuhan secara online ya Bapa. Kiranya Tuhan, walaupun secara online ya Bapa kami melakukan ibadah ini ya Bapa, tidak mengurangi sukacita yang daripada-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya ya Bapa, setiap lagu pujian yang kami nyanyikan ya Bapa dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa dan dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Tuhan, segala puji dan hormat hanya kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini layak di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami ini ya Bapa. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Lady. Oke adik-adik, kita udah doa pembuka ya Kak? Iya kan. Tapi kita masih mau tetap memuji Tuhan kembali dengan bangkit berdiri penuh sukacita. Tapi sebelumnya kita tepuk semangat. Kita coba ya. Kalau bisa sekali langsung semangat ya adik-adik. Oke? Oke Kakak. Bangkit berdiri. Kakak hitung 3 detik harus bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Oke? Tanpa pengulangan kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kakak percaya pasti pada semangat semua kan Kak? Semangat dong Kak. Semangat. Jadi kita langsung memuji Tuhan dengan judul lagu Apa yang Dicari Orang. Kita nyanyikan dengan semangat. Apa yang dicari orang? Uang, bukan uang Yesus. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang malam pagi petang. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan? Kita nyanyikan. Siapa yang dicari Tuhan? Sayang kamu. Siapa yang dicari Tuhan? Sayang kamu. Siapa yang dicari Tuhan? Siang malam pagi petang. Sayang kamu. Dia orang yang berdosa. Janganlah hatimu, kita nyanyikan. Masih bangkit berdiri ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Tangan dulu. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Maria tentang berdoa dan berjaga-jaga. Jadi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berjanji apa Kak? Jangan pernah menyerah. Kita nyanyikan. Adik-adik boleh duduk di tempat duduknya ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
Adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan karena kasih berkat dan juga penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan, kami selalu berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka Tuhan satu persatu ya Tuhan. Kau juga yang menjaganya Tuhan agar diberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Dan juga setiap keluarganya diberikan kebahagiaan dan juga berkat yang melimpah ya Tuhan daripadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik kami. Kiranya Tuhan apapun yang dilakukan ataupun apapun yang sedang dikerjakan oleh adik-adik kami, khususnya Tuhan setiap pekerjaan dari sekolahnya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kelancaran, Tuhan juga yang menyertainya Tuhan, pikirannya Tuhan agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan juga Ibu gurunya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami juga yang ada di sini Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kami semangat dan juga kesehatan ya Tuhan untuk dapat tetap untuk mengajar ya Tuhan ada dari adik-adik kami ya Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Jadi kakak akan membacakan dari ayat genap dan adik-adik bisa membacakan dari ayat yang ganjil diwakili oleh kakak-kakak yang ada di sini. Kita baca dari ayat pertama. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sedikit firman Tuhan. Oke adik-adik, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius yang berjudul di Taman Getsemani. Nah adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak kalau misalnya dari firman ini apa yang diceritakan nih di firman ini? Kakak-kakak ada yang tahu? Tentang Tuhan Yesus, kakak. Tentang Tuhan Yesus ngapain tuh? Berdoa di Taman Getsemani. Berdoa. Nah adik-adik, seperti yang adik-adik tahu di firman ini Tuhan Yesus berdoa bersama muridnya. Tapi seperti sebelumnya, ternyata Tuhan Yesus ini sudah berdoa secara pribadi sendirian di Taman Getsemani ini di waktu-waktu yang tertentu. Jadi Tuhan itu berdoa bukan saat ini aja, tapi sebelum-sebelumnya Tuhan sudah menyempatkan waktunya sendiri untuk berdoa. Nah di Taman Getsemani ini Tuhan mengajak murid-muridnya, ada 3 yang berdoa. Siapa aja tuh? Petrus. Satu lagi? Yohanes. Satu lagi? Yakobus. Nah mungkin adik-adik ada yang kenal sama satu murid Tuhan yang namanya Petrus. Kenapa sih murid Tuhan yang namanya Petrus ini sering didengar sama adik-adik nih? Kalau misalnya ada cerita sekolah minggu, kenapa nih? Karena namanya gampang disebut, Kak. Karena namanya Salah, gampang ya? disebut. Enggak, benar dong. Benar. Dan peristiwanya tuh kenapa sering disebut? Karena Petrus
menyangkal, karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu kan ya kalau Tuhan itu kan adalah Tuhan, berarti Tuhan tahu tentang segala sesuatu, segala hal. Nah, berarti Tuhan juga tahu apa yang sudah terjadi di masa dahulu ataupun yang akan terjadi di masa depan. Berarti Tuhan akan tahu nih kalau misalnya Petrus akan menyangkal Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus tuh tahu kalau misalnya Petrus akan menyangkal dia, tapi Tuhan tetap mengajak dia berdoa. Kira-kira kenapa? Nanti kakak jelaskan. Nah, ada lagi 2 murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka diajak Tuhan berdoa karena mereka berdua adalah murid Tuhan yang setia. Bahkan ayah dan ibunya menitipkan ke Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi kakak tanyakan kenapa Petrus diajak sama Tuhan berdoa padahal Tuhan tahu kalau Petrus akan menyangkal dia. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin kasih kesempatan loh untuk Petrus. Kesempatan apa? Bertaubat. Kan belum dilakukan. Oh iya, lupa Kak. Untuk berjaga-jaga, untuk menguatkan imannya supaya tidak menyangkal Tuhan. Tapi ternyata karena ini nih, kalau kita lihat di ayat 35, Petrus berkata nih, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Di awal dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan, tapi pada akhirnya dia menyangkal. Makanya ada istilah yang mengatakan bahwa yang terbelakang akan menjadi yang terdepan dan yang terdepan akan menjadi yang terdahulu. Jadi gitu kalau adik-adik lihat di sini, padahal Tuhan tuh udah kasih kesempatan loh untuk Petrus agar dia menguatkan imannya dan tidak mengikuti kedagingannya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Kan Tuhan Yesus itu Tuhan nih. Tapi kenapa sih Tuhan itu berdoa kenapa Tuhan berdoa dan kepada siapa kan Tuhan berdoa? Pasti adik-adik bingung. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini kenapa Tuhan berdoa? Enggak kakak. Oke ya, kakak jelaskan ya. Jadi gini, pada saat itu kan kakak tadi kan udah bilang kalau Tuhan akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya Tuhan berdoa di Taman Getsemani itu sebagai 2 pribadi. Coba yang tahu Tuhan itu apa aja? Ada Allah apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Tuhan itu kan Allah kan, sama dengan Allah yang ada di Bapa yang ada di surga. Tapi ketika dia turun ke bumi, dia menjadi seorang manusia. Sekarang gini, kakak kasih ilustrasi. Kalau adik-adik mau ujian sekolah, pasti adik-adik ngerasa takut nggak? Kalau kakak-kakak yang di sini mau ujian kuliahnya atau mau yang masuk kerja ada ujiannya, kira-kira khawatir nggak? Khawatir, takut. Pasti kan kayak ngerasa bisa nggak ya ngelewatin ini, atau kayak ya gagal atau tidak gitu kan, di kekhawatiran yang sedang dipikirkan ini. Nah, begitu juga Tuhan itu tahu loh yang kedepannya apa yang akan dilalui oleh Tuhan. Tuhan akan mengalami penderitaan. Makanya Tuhan berdoa sebagai pribadinya manusia, berdoa menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah Bapa yang ada di surga. Oke adik-adik, kalau misalnya Tuhan pada waktu itu khawatirnya berlebihan dan tidak menyerahkannya di dalam doa, maka Tuhan akan mengikuti kedagingannya. Nah, maka dari itu Tuhan berdoa seperti yang sudah diceritakan nih sama kakak Dela, sama kakak Lady tentang nubuat. Kalau misalnya Tuhan saat itu menyerah, berarti nubuat itu sia-sia, tidak akan terjadi penyelamatan. Maka dari itu Tuhan berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga untuk memberikannya kekuatan supaya nubuat itu dapat terjadi. Dan juga tadi kakak bilang kan ada 2 pribadi, berarti Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri. Kenapa sih Tuhan itu berdoa kepada Tuhan ya yang ada Bapa yang ada di surga? Kenapa kan gitu? Karena kalau kita pikir Tuhan itu kan pasti tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Terus kenapa gitu Tuhan berdoa pada waktu itu? Tuhan waktu itu berdoa bukan karena khawatir, tapi dia merasa sedih. Kenapa sih merasa sedih? Karena gini, kakak kasih ilustrasi lagi ya. Misal adik-adik lagi sekolah, terus ada temennya nih minjem pena, taunya pas diminta balik penanya hilang. Adik-adik sedih atau enggak? Sedih dong. Sedih kan? Sedih karena kepercayaannya yang dikasihi hilang. Nah begitu juga sama Tuhan. Tuhan itu
menciptakan manusia itu kan dengan tangannya sendiri. Bukan siapa yang menciptakan manusia, kan bukan orang lain, bukan siapa, tapi Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi setelah diciptakan dengan sebaik mungkin, diberi dunia yang sebaik mungkin, tapi manusia terus melakukan dosa setiap harinya. Makanya itu Tuhan kecewa, Tuhan merasa sedih karena Tuhan itu sudah mempercayakan semuanya dengan sedemikian baik, tapi manusia menyia-nyiakannya dengan segala dosa yang diperbuat. Maka dari itu Tuhan saat itu berdoa sebagai dirinya Tuhan yang merasa sedih, mewakili setiap dosa dan kesalahan umat manusia, yaitu kita anak-anaknya. Makanya gini, satu yang mau kakak tekanin di sini adalah Tuhan berdoa di sini bukan karena Tuhan lemah, bukan karena Tuhan lemah, tapi Tuhan mau kasih contoh sama adik-adik. Kalau setiap permasalahan yang ada, kekhawatiran adik-adik, misal nih adik-adik mau sekolah tapi khawatir sama nilai dan lain sebagainya, adik-adik harus menyampaikannya segala kekhawatiran itu di dalam Tuhan. Misal nih kakak di kondisi saat ini, kakak harus dipaksa melewati satu kondisi yang pasti kakak nggak suka gitu kan. Tapi mau nggak mau kakak harus melewatinya karena gini. Ketika kakak berhenti di satu waktu ini, berarti kakak akan menyia-nyiakan hasil yang akan kakak raih di masa depan. Iya dong. Jadi gini, ketika kakak berhenti tapi teman-teman kakak tetap berusaha sekuat mungkin untuk mencapai tujuannya, berarti mereka akan menemukan kesenangan yang di masa depan, tapi kakak tetap diam di tempat, tidak mendapatkan apa-apa dan juga tidak meraih masa depan ataupun apa. Ya udah kakak tetap aja nih di sini diam. Hidup kakak ya udah palingan kakak di rumah nonton beres-beres itu aja kan. Tapi kakak nggak ada masa depan yang ke depannya tuh akan menjadikan kakak lebih baik kalau misalnya kakak berhenti untuk saat ini, ya kan. Nah jadi begitu juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Kalau misalnya ada kekhawatiran, misalnya ada satu situasi yang mungkin kakak nggak tahu adik-adik alami atau apa, tapi adik-adik harus tetap melewatinya, nggak apa-apa. Karena mungkin kekhawatiran atau kondisi yang mengkhawatirkan itu bisa jadi membawa adik-adik menjadi lebih kuat. Maka dari itu adik-adik harus menyerahkan semuanya di dalam doa kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa menguatkan adik-adik menjalani kekhawatiran tersebut. Dan adik-adik gini, kakak mau kasih satu hal yang penting lagi adalah jangan pernah mengikuti kedagingan. Karena gini, kalau misalnya adik-adik dari tadi bingung nih, kedagingan itu apa? Kedagingan itu hal-hal yang membawa kesenangan. Misal main game itu seneng nggak? Senang. Sesuatu yang dia memang mungkin ada manfaatnya, ada fungsinya untuk rekreasi kalau misalnya lagi pusing, stres sama tugas-tugas. Tapi ketika bermain game sepanjang hari, apakah itu menjadi berguna atau tidak? Tidak. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah gini, misalnya ketika adik-adik mengikuti kedagingan, yaitu kesenangan bermain game itu sepanjang hari, maka adik-adik tidak akan mendapatkan apa. Nah, sekarang kakak mau dari ilustrasi tersebut, gimana sih caranya adik-adik bisa melewati dari kedagingan itu? Gimana caranya memperkuatnya supaya menghindari kedagingan itu? Gimana caranya? Berjaga-jaga berarti menguatkan hatinya. Jagalah hati. Nah, caranya adalah menguatkan hati, caranya adalah berdoa. Jadi adik-adik untuk hari ini, inti dari firman yang kakak bawakan adalah serahkanlah segala kekhawatiran adik-adik di dalam doa, dan jika dihadapkan pada suatu kedagingan, maka adik-adik dapat menolaknya di dalam doa. Baik, terima kasih adik-adik untuk firman hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan juga kasih setia penyertaan-Nya Tuhan daripada pagi sampai hari ini, sampai pada saat ini ya Tuhan.
Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, agar firman yang dibawakan hari ini ya Tuhan dapat berguna ya Tuhan untuk adik-adik kami di kehidupan sehari-harinya. Kiranya juga Tuhan, Kau yang menuntun adik-adik kami ya Tuhan untuk menjalani hidupnya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami, kiranya Tuhan mereka dapat lebih giat lagi ya Tuhan dalam berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan mereka dapat berjaga-jaga ya Tuhan, dan juga Tuhan agar mereka Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan dengan segala bentuk perilakunya ya Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka agar menjadi anak-anak yang membanggakan, tidak hanya bagi kami ya Tuhan, kakak-kakak sekolah minggunya, tapi juga bagi orang tuanya, terutama bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Maria. Terima kasih Kakak Maria. Yang kesimpulannya yaitu bahwa kita disuruh oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan untuk terus berjaga-jaga dan berdoa, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kita tidak menyimpang daripada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau puji Tuhan dengan judul lagu Saya Senang Berdoa. Kita nyanyikan abang. Adik-adik bangkit berdiri, jempol berdiri juga. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita bahwa kita senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nyanyikan lagi juga. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu bagi kami semuanya, untuk ibadah kami yang dapat berjalan dengan baik. Tuhan telah pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Juga anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing, kami tetap dapat bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Berkati kami semuanya, pribadi lepas pribadi yang ada di rumah masing-masing, agar kami tetap sehat, tetap kuat, tetap bersukacita walaupun kami terpisah satu sama yang lain. Tuhan, pulihkanlah negeri kami ini, khususnya di masa sekarang. Kami percaya bahwa Allah akan menolong sehingga proses khususnya vaksin ini Bapak terhadap seluruh masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu sehingga kami semuanya dapat menerimanya. Dan terpuji Engkau Allah kami yang hidup, untuk guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia melayani Tuhan walaupun tidak bertatap muka, tapi biarlah Tuhan senantiasa berkati para guru sekolah minggu dan juga seluruh gereja yang melayani Tuhan, dan mereka yang sedang sakit pun Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami percaya bahwa Allah akan memelihara hidup kami. Orang tua kami juga Engkau Tuhan berkati, pimpin mereka, sertai agar di dalam pekerjaan mereka tetap senantiasa setia untuk bekerja, melakukan yang terbaik untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah Bapa segala hal kami, walaupun di rumah masing-masing susah untuk keluar, tapi biarlah kami berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dengarkan setiap doa dan seruan kami, dan juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.
Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.